Hai adik-adik, yuk kita persiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah Star Kids Ministry. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengibarkan kami semua di sini. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Christine sudah bantu kakak untuk membuka ibadah hari ini. Adik-adik semuanya siap untuk memuji Tuhan? Hari ini kakak dengan Bunda Ratna, kami siap untuk memuji Tuhan, betul nggak Bun? Betul. Oke, adik-adik bangkit berdiri ya. Melompat bersama, bernyanyi bersama. Kita mau katakan si semut yang kecil. Oke, ayo Bun. Mari kita bertepuk tangan. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Lagi ya, dengan semangat. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Sekali lagi ya, si semut. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Hari ini, hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Sekali lagi ya, lebih semangat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Yeay! Semua harinya Tuhan. Kita mau bersukaria lebih lagi dengan pujian penyembahan. Firman Tuhan, ku dengar, ku tanam di hatiku. Firman Tuhan, ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Firman Tuhan ku dengar.
daku. Yesus, tolonglah daku. Yesus, tolong. Yesus, tolonglah daku. Adik-adik, sebelum dengar firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat agar kami mengerti akan firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sobat Star Kids, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo, Alkitabnya diambil dulu ya, sambil kita menunggu teman-teman kita. Hai Kak. Hai. Wah, hari ini Kakak ditemani oleh anak-anak yang ganteng-ganteng. Sobat Star Kids dan adik-adik di sini sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Sudah siap? Rafa sudah siap? Coba duduknya dekat sini ya. Oke, Biar sudah siap? Ya, semua sudah siap? Nah, Kakak mau tanya nih, siapa yang mau kaya? Saya. Mau kaya? Mau. Nah, tapi kaya di sini tidak selalu berarti punya rumah besar. Tidak selalu punya uang yang banyak. Nah, tapi kaya di sini juga berarti hati kita penuh dengan Sukacita. sukacita. Juga hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain. Selain itu, kita pun merasakan Tuhan Yesus melindungi. Mau semuanya? Mau. Bener mau? Bener. Mau banget? Mau. Mau banget. Nah, hari ini Kakak mau bagikan ayat firman Tuhan di Amsal pasal 10 ayat 4. Ayo Sobat Star Kids di rumah dibuka Alkitabnya ya. Di Amsal pasal 10 ayat 4. Kakak akan bacakan buat adik-adik semua. Rafa sudah siap dengerin ayatnya? Adik-adik sudah siap? Kakak akan bacakan. Nah, Sobat Star Kids boleh juga ikut baca di rumah ya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kakak ulang sekali lagi. Amsal pasal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, kakak kasih perumpamaan, kakak kasih contoh ya dari ayat ini. Sebagai seorang murid, sebagai seorang pelajar, kalau dia malas belajar, pastinya sedikit ilmu pengetahuan yang dia dapat. Atau dalam arti kata lain, dia miskin ilmu pengetahuan. Nah, tapi kalau rajin belajar sebagai seorang murid, pasti akan banyak ilmu pengetahuan yang dia dapat. Atau kata lainnya, kaya ilmu pengetahuan. Mau pilih miskin pengetahuan atau kaya pengetahuan? Kaya pengetahuan. Mau pilih kah? Kaya pengetahuan. Kakak pun juga sama. Sobat Star Kids juga sama ya. Pilih kaya pengetahuan. Nah, kalau mau seperti itu harus memiliki yang namanya sikap RAJIN. Apa itu? Rajin. Betul, harus memiliki sikap rajin. Nah, judul firman Tuhan kakak hari ini adalah malas no, rajin yes. Kita ulang sekali lagi ya dengan semangat. Oke? Ya, oke Rafa? Oke semuanya? Oke. Judul firman Tuhan hari ini adalah malas no, rajin yes. Adik-adik, dari sikap rajin ini kita mau belajar dari semut. Dari apa Rafa? Semut. Dari semut. Nah, kakak mau bacakan ya. Adik-adik juga boleh di rumah buka Alkitabnya di Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Tapi kakak akan bacakan dulu di Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak.
Nah, kakak ulang sekali lagi ya di Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Firman Tuhan menegur si pemalas untuk memperhatikan perilaku dari semut. Perhatikan perilaku dari siapa? Semut. Rafa pernah lihat semut nggak? Pernah? Banyak ya semut ya biasanya ya? Di rumah banyak semut, Rafa? Di rumah Andrew juga banyak semut. Nah, Adik-adik, apa yang kita perhatikan dari semut? Semut ini dia bekerja dengan rajin. Kakak akan bacakan ya Amsal 6 ayat 7 dan ayat 8. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, si semut ini tidak punya pemimpin, adik-adik. Nggak punya pemimpin, nggak punya yang mengatur. Tapi semut ini rajin mengumpulkan makanan. Rajin apa, Rafa? Mengumpulkan makanan. Mengumpulkan makanan. Sekalipun semut ini nggak punya pemimpin. Nah, semut ini pun melakukan itu semua tidak mengenal lelah. Bahkan tidak menunda-nunda waktu. Luar biasa ya semut ini, betul? Luar biasa sekali semut ini. Nah, adik-adik, dari sikap rajin yang harus kita miliki ini, yang pertama, coba tangannya begini semua. Yang pertama yang harus dimiliki dari anak-anak yang mau rajin adalah rasa tanggung jawab. Rasa apa? Tanggung jawab. Nah, kakak mau tanya sama Koko Brian. Koko Brian sebagai seorang murid, tanggung jawabnya apa? Belajar. Betul. Kalau kita sebagai seorang murid dikasih tugas, dikasih PR, betul nggak Andrew? Nah, tanggung jawabnya Andrew kalau dikasih tugas sama guru, apa yang Andrew lakukan? Betul sekali, mengerjakannya. Nah, sebagai anak kita juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai anak adalah membantu orang tua. Yang suka bantu orang tua angkat tangan. Semuanya suka bantu orang tua, luar biasa. Nah, kita sebagai anak Tuhan juga punya tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita, Kakak Ozi? Saat dulu. Betul sekali. Tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan adalah bersaat teduh. Nah, selain punya rasa tanggung jawab, yang kedua yang harus kita miliki adalah, coba tangankannya angka 2. Betul. Yang kedua yang harus kita miliki adalah semangat. Harus memiliki apa? Semangat. Rafa semangat hari ini? Ya, semangat kan? Semangat dengerin firman ya. Nah, semangat di saat kalian semua belajarnya online, betul nggak? Belajarnya online semua? Belajarnya online. Ada bapak ibu guru nggak yang memantau? Nggak ada kan? Nah, saat belajarnya online, nggak ada bapak ibu guru yang memantau. Juga orang tua mungkin sibuk bekerja, jadi tidak dipantau ya. Tapi kita sebagai anak-anak, sebagai murid, harus punya semangat yang lebih lagi untuk belajar. Rafa rajin belajar ya? Kakak Andrew juga rajin belajar. Semangat juga kita untuk membuat tugas-tugasnya. Betul? Ya? Kakak Ozi, semangat buat tugasnya di rumah? Semangat. Dia semangat gak buat tugasnya di rumah kalau dikasih tugas atau PR sama mister sama miss? Semangat. Nah, kita juga bisa bantu mama papa dengan mencuci piring. Ada yang suka bantu cuci piring gak? Saya. Kakak Ozi suka bantu, Andrew juga bantu cuci piring, terus bisa bantu sapu-sapu. Dan Rafa suka bantu sapu ya? Luar biasa. Dan kita bisa bantu mama papa merapikan tempat tidur. Ayo, ada yang suka merapikan tempat tidur? Sobat Starkids di rumah, ayo kita sama-sama bantu mama papa ya. Karena kalau kita bantu orang tua pasti akan senang sekali. Nah, selain kita harus semangat membantu orang tua,
kita harus semangat juga bersaat teduh. Kita sebagai anak Tuhan harus semangat membaca Alkitab. Selain itu juga semangat untuk memuji Tuhan, semangat berdoa. Rafa, kalau pagi suka berdoa, kalau mau makan berdoa? Oh, luar biasa. Dior kalau mau makan berdoa? Iya juga. Nah, adik-adik, kalau kita sebagai anak Tuhan harus memiliki semangat yang luar biasa. Oke? Nah, dari sejak dini kita harus latih diri kita adik-adik untuk memiliki sikap yang rajin. Nah, supaya kita bisa menjadi anak-anak yang rajin, waktu bermain gamenya dikurangin. Ya, setuju? Waktu bermain sosmednya dikurangin, ya. Waktu nonton TV-nya juga dikurangin supaya kita jadi anak-anak yang rajin. Ya, karena kalau kita rajin dari sekarang ini, di saat sudah besar kita sudah terbiasa adik-adik. Dan kelak kita menjadi anak yang bijak. Karena tadi di Amsal 6 ayat 6 dikatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Mau menjadi orang bijak? Mau menjadi orang sukses? Wah, kakak juga mau ya. Nah, adik-adik yang sepakat mau lebih rajin lagi belajar di rumah, angkat tangan. Yang mau lebih rajin lagi bantu mama papa, angkat tangan. Yang mau lebih rajin lagi untuk saat teduh, angkat 2 tangan. Wow, semuanya mau jadi anak-anak yang rajin. Oke, kita bertepuk tangan dulu ya buat kita semua, Sobat Star Kids. Luar biasa, kakak yakin percaya kalian semua dan anak-anak Tuhan di tempat ini menjadi anak-anak yang rajin. Oke? Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar, kakak Nunta, kakak Ozia untuk pimpin dalam doa. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, ayo kita mau berdoa. Ayo, Rafa. Ya, silakan kakak Ozi. Teman-teman, mari kita berdoa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang disampaikan oleh Kak Christine. Dan biar kami semua bisa belajar dari semut ya Tuhan. Agar kami rajin membantu orang tua dan kami bisa bijaksana ya Tuhan. Kami bisa terinspirasi dari semut ya Tuhan agar bisa bermanfaat bagi masa depan kami ya Tuhan. Kami sudah berdoa dengan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, Sobat Star Kids, semuanya mau menjadi anak yang rajin? Mau? Mau. Malas? No. Rajin? Yes. Sekali lagi dengan semangat. Malas? No. Rajin? Yes. Rajin? Yes. Rajin? Yes. Rajin? Yes. Jangan beranjak dulu Sobat Star Kids. Kita mau sama-sama buat kreativitas. Kita mau menunjukkan kerajinan kita ya, Sobat Star Kids. Ingat ya, jangan beranjak dulu. Sebentar, ada kreativitas yang luar biasa. Tada! Shalom adik-adik. Bunda percaya adik-adik yang di rumah masih tetap semangat mengikuti ibadah Star Kids ini. Karena apa? Karena ada sesuatu yang menarik yang akan Bunda sampaikan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan tentang malas dan rajin. Wah, kalau malas, oh no. Kalau rajin, yes. Karena itu, Bunda akan memberikan challenge untuk adik-adik semua. Walaupun di rumah aja, kita masih tetap bisa berkreativitas kok. Ya, Bunda akan memberikan challenge untuk adik-adik dengan tema buah-buah roh. Ya, adik-adik bebas berkreativitas sesuai dengan tema yang Bunda berikan. Apa sih itu buah-buah roh? Nah, seperti ini contohnya. Bunda membuat pohon dengan buah-buahan. Ya, apa sih yang ada di dalam pohon ini? Ya, seperti yang Bunda sampaikan tadi, buah-buah roh. Buah-buah roh ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan,
dan kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, ini contoh yang Bunda berikan untuk adik-adik buat di rumah. Nah, Bunda berharap adik-adik bisa membuat kreativitas lebih lagi dari ini, lebih bagus lagi. Ya, kita sama-sama berkreativitas karena kita nggak mau jadi anak yang malas, kita mau rajin. Oke? Nah, challenge ini akan ada hadiahnya loh. Ya, hadiah akan diberikan kepada pemenang dengan kategori pertama, ada kekompakan di dalam keluarga saat membuat kreativitas. Yang kedua, ada kerapihan, ya. Kerapihan akan dinilai juga saat membuat kreativitas juga. Nah, yang ketiga, untuk anak SD kelas 6 dan SMP, selain membuat kreativitas, adik-adik juga harus menghafal, ya. Menghafal ayat yang tadi disampaikan, ya, Galatia 5 ayat 2 sampai 23, ya, tentang buah-buah roh dan aplikasinya apa di dalam kehidupan adik-adik semua. Di dalam situasi COVID-19 ini, apa yang adik-adik harus bisa sampaikan, ya, tentang buah-buah roh ini, aplikasi dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, sudah jelas kan? Ya, Bunda yakin adik-adik sudah jelas dan memulai untuk membuat kreasi yang lebih bagus lagi. Bahan yang ada di rumah aja, adik-adik bisa gunakan, ya, bersama mama, papa, bersama adik atau kakak, ya. Bunda tunggu kreativitasnya, ya. Oke, sekarang kita mau tutup di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar, Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang memberikan terus semangat kepada adik-adik. Engkau terus menjaga adik-adik. Engkau terus menjaga dan melindungi mereka semua dimanapun mereka ada. Terus berikan sukacita, terus berikan kekuatan, terus berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ingat ya adik-adik, challenge ini berlaku dari mulai hari ini sampai tanggal 30 Juni 2020. Oke, jelas ya? Selamat berkreativitas. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya adik-adik, follow juga ya YouTube, Instagram, dan Facebook GKSI House of Blessing. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.